Apa kata Nabi di akhir zaman itu? La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali bima akhadha min al-halal min al-haram gitu. Nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang tidak memperhitungkan apa yang mereka dapatkan halal ataupun haram. Satu. Hadis yang kedua, baina yadayi sa'ah yudhhiru riba gitu. Akan terjadi hari kiamat kata Nabi, di tengah-tengah huru-hara perkara-perkara akhir zaman menuju kiamat, kata Nabi akan muncul riba merajalela di tengah umat manusia. Itu hadis Nabi yang kedua. Sekarang kita lihat berapa banyak yang mohon maaf. Kita sepakati dulu. Sepakat enggak Bapak Ibu bank konvensional itu riba? Bank riba. Lagu semua nih. Sepakat atau tidak bank konvensional itu bank riba? Kalau Majelis Ulama Indonesia bunga bank itu riba Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia berarti bank konvensional, bank ribawi. Permasalahan ribawi ini setiap tahun akan mengalami peningkatan dengan berbagai macam model. Sekarang kita lihat. Kalau dulu sistemnya offline, sekarang ribawinya online. Ada namanya Shopee Pay Later. Pay Later. Itu banyak unsur ribawinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha as-sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ara min ayati rabbihil kubra. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, orang tua kita yang dijaga oleh Allah, orang tua kita yang telah mendahului kita yang ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik di sisinya. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kita mencoba mengkaji bersama dari satu kitab tentang Al-Isra wal Mi'raj yang hari ini banyak diperingati oleh umat muslim dari berbagai tempat, daerah dan kota dan dimanapun. Banyak yang memperingati Al-Isra wal Mi'raj kecuali yang tidak memperingati. Oh, ada yang tidak memperingati? Ya ada. Kan tidak semuanya memperingati. Ada yang memperingati, ada yang tidak memperingati. Saudi tak mau dia memperingati. Saudi Arabia punya alasan tersendiri kenapa dia tak mau memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Karangan daripada Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani, seorang ulama besar dari Mekah.
Ulama besar dari Mekah ini menuliskan buku, judul bukunya adalah Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah. Kata beliau menuliskan tentang buku judulnya Al-Anwar Al-Bahiyah. Bahasa lainnya kalau kita terjemahkan dalam karangan beliau tersebut, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini banyak pelajaran-pelajaran yang bersinar, pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa dipetik. Al-Anwar Al-Bahiyah, cahaya-cahaya yang bersinar di dalam atau di balik perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Sejarah Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu sudah hafal karena setiap tahun diperingati. Jadi sudah hafal semua. Kenapa Isra dan Mi'raj ini kemudian diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua dah tahu. Ceritanya tentang kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu ada satu fenomena yang dilakukan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syaqqus sadr. Syaqqus sadri, membelah dada. Tahu Bapak Ibu membelah dada ya? Membelah dada. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, berapa kali dada Nabi dibelah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Angkat tangan. Boleh pulang. Berapa kali Bu? 2 kali. Yang bilang 2 kali angkat tangan. Berapa kali? Ibu itu aja. Yang lainnya nggak bilang apa-apa. Nabi dibelah dadanya 4 kali. Bukan 2 kali. Kata para ulama, kata Imam As-Suyuti, begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Isra wal Mi'raj, ketika berbicara tentang syaqqus sadar, Nabi dibelah dadanya 4 kali. Pertama kali Nabi dibelah dadanya kapan? Pada umur 4 tahun. Sampai lari terbirit-birit. Anak daripada siapa? Anak siapa yang lari? Siapa yang menyusui? Halimatu Sa'diyah. Ketika dibelah dadanya dibersihkan. Lari anak Halimatu Sa'diyah. Kemudian disampaikan ke ibunya, kemudian diambil, Nabi diambil, kemudian diantar pulang. Yang kedua, pada umur berapa? Pada umur 6 tahun. Nabi dibelah lagi dadanya. Dibersihkan sebersih-bersihnya. Kemudian yang ketiga. Kapan yang ketiga? Yang ketiga. Ayo Bapak Ibu. Ketika Nabi mau bertemu dengan Sang Pencipta. Nabi gak pernah ketemu Sang Pencipta, betul. Ketika turun wahyu, Nabi dalam gundah gulana, gelisah, Nabi berangkat menuju Goa Hira. Lama bertahanus. Tapi sebelum bertahanus, sebelum dia bertemu dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi, dibersihkan dulu. Syaqqus sadar. Yang ketiga. Dan yang terakhir, ketika Nabi diperjalankan dalam kondisi yang sangat sedih. Oleh para ulama, ketika Nabi dibelah dadanya oleh malaikat, dapatlah Nabi di dalam hatinya itu satu batu kecil warna hitam. Kata malaikat, ini adalah lambang kemaksiatan. Cabut. Maka semenjak itu Nabi bersih. Semenjak itu Nabi bersih, hatinya sebersih-bersih. Maka kata para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika diambil batu kecil, ketika diambil satu sarang daripada kemaksiatan tadi, maka hati Nabi sebersih-bersihnya, maka layak Nabi dikatakan maksum. Tapi Nabi maksum di sini mungkin salah atau tak? Nabi mungkin salah atau tidak? Jangan ragu Bapak Ibu. Pada ragu semua. Nabi mungkin salah apa tidak? Mungkin apa tak mungkin? Allah dah bilang dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha, kata dia. Nabi Muhammad, kata Allah, Muhammad katakan kepada manusia, engkau ni sama kayak yang lain manusianya. Jadi kira-kira kalau Nabi sama dengan yang lain mungkin salah atau tidak? Mungkin. Kapan salahnya? Ada yang tahu Nabi salah kapan? Kapan Bapak Ibu Nabi salah? Harus tahu. Kalau memang Nabi pernah salah, kapan Nabi salah? Kalau pernah Nabi keliru, kapan Nabi keliru? Kapan Pak Imam? Ketika tidak benar, itu jelas. Kalau tidak benar mesti salah. Pertanyaannya kapan?
Apa kata panglima perang umat Islam? Siapa panglima perang umat Islam? Khalid ibn Walid. Kata Nabi, Khalid, kita berkemah agak jauh daripada sungai yang ada di sana, kata dia. Nanti kalau kita sudah berkemah, kata Nabi, kita bisa segera langsung melawan musuh. Kata Khalid bin Walid, Nabi tidak begitu, kata. Itu salah, kata dia. Coba bayangkan, Nabi disalahkan oleh Khalid bin Walid. Keliru, kata dia. Bukan begitu, kata dia. Kalau kita jauh dari sumur, musuh datang, mereka ambil sana, mereka punya kekuatan, kita nggak punya kekuatan, kata dia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, diajaknya Nabi, yuk kita buat tenda di situ. Apa kata Nabi? Ini sudah menjadi ahlinya. Jadi ahli di bidangnya ada masing-masing. Bahkan Nabi pun pernah salah. Pernah. Nabi diperingatkan oleh Allah. Kapan Nabi diperingatkan oleh Allah? Ketika berpaling wajahnya daripada abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang orang yang buta bertanya kepada Nabi tentang Islam. Apa kata orang buta nih? Ajarkan aku Islam. Nabi sedang ngomong dengan pemuka min kibaril Quraisy. Nabi sedang berbincang-bincang. Datang orang buta tadi. Ketika datang orang buta, dia bertanya kepada Nabi tentang Islam. Nabi palingkan wajahnya. Ini kalau orang liberal, apa kata dia? Muhammad tidak punya adab, kata dia. Iya serius, benar. Begitu pola pikir mereka. Iya. Apa kata mereka? Muhammad gak punya adab, kata dia. Muhammad gak bisa, gak punya peri kemanusiaan. Orang buta mentang-mentang buta kok dipalingkan wajahnya. Itu bukan sekarang bahasa itu. Bahasa terdahulu. Apa kata orang kafir Quraisy itu? Lihat, bayangkan. Orang yang bertanya tentang Islam pun dia tidak mau. Tapi kalimat itu kemudian dipalingkan oleh Allah. Ada alasan, ada. Satu, bukan Nabi tak mau berbicara. Karena Nabi sedang berbicara dengan pemuka Quraisy. Ketika sedang berbicara, datang orang yang buta meskipun buta. Kemudian Nabi palingkan wajahnya, maksudnya. Nabi sampaikan kepada beliau, kalau orang lagi ngomong, entar dulu ngomongnya. Itu etik. Nabi ajarkan. Cuma orang ini kan buta, enggak tahu dia. Kalau Nabi lagi ngomong, mungkin hanya sekedar pendengaran. Maka turun kalimat perintah dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa maksudnya? Muhammad, kata Allah, belum tentu kibar Quraisy itu yang kau ceritakan tentang Islam masuk ke dalam Islam. Tapi yang buta nih bertanya tentang Islam itu benar-benar bertanya tentang Islam. Itu kesalahan, sebenarnya bukan salah. Lebih tepatnya kekeliruan. Banyak Nabi kemudian beberapa kali Nabi diperingatkan. Terima kasih, Pak. Tes. Agak aman sedikit. Sebenarnya kalau putus-putus pun tak masalah gitu. Aman tuh. Insyaallah suara saya masih sampai ke belakang. Kecuali dah habis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu ketika Nabi dalam kondisi mungkin salah, mungkin. Karena Nabi manusia sama seperti kita. Hanya saja kesalahan Nabi itu mesti dijaga oleh Allah. Kalau kita salah, siapa yang jaga? Kita yang salah, siapa yang jaga? Syaitan. Yang sudah dibuat dalam diri kita dua hal. Di dalam diri manusia itu sudah ada dua hal yang tak mungkin bisa dipisahkan. Satu baik, satu buruk. Jadi kalau tak baik, dia mesti buruk dia. Kalau tak buruk, dia mesti. Cuman kalau ganteng itu pilihan memang. Oh, kok jelek kali Ustaz orang itu tampangnya. Itu sudah bawaan itu. Tidak ada yang ganteng. Tidak ada yang jelek, semuanya ganteng. Sampai di sini paham. Karakter yang dimaksud. Kenapa? Karena sudah ditanamkan dalam diri kita dua hal tadi. Dan memang sudah Allah berikan dua hal tersebut. Apa dua hal tersebut? Ruh. Satu ruh. Ketika Nabi ditanya oleh kafir Quraisy tentang ruh, Nabi berharap turun wahyu dari Allah. Tapi Allah tidak turunkan wahyu. Satu pekan kemudian baru turun. Yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kata Allah, katakan kepada mereka urusan ruh itu urusan Allah, bukan urusanmu. Jadi Bapak Ibu, ruh datang bersama jasad. Jasad terbuat dari saripati. Jasad itu terbuat dari saripati bunga dan diambil dari tanah. Ini yang kemudian menjadi poin kita hari ini. Jadi kalau manusia diciptakan dari tanah, itu diambil dari saripati tanah. Tapi Nabi Adam tidak, memang diciptakan dari tanah. Kata orang Quraisy, kata orang liberal, ternyata Adam tidak diciptakan. Ternyata Adam dilahirkan.
Ini memang orang-orang liberal tuh sukanya yang aneh-aneh memang. Apa kita lihat? Ternyata Adam dilahirkan, bukan diciptakan. Tapi kita tak bahas itu. Singkat cerita Bapak Ibu, di dalam diri kita ini ada jasad, ada roh. Yang roh datang dari Allah mesti bersih, kata para ulama, mesti bersih. Kemudian jasad itu mesti bercampur. Jasad itu mesti bercampur. Campur dengan apa? Kalau diambil dari tanah, tanah itu banyak campurannya. Yang makan kubis hari ini, tahu kubis? Tahu Bapak Ibu kubis? Baik, sekarang saya tanya, pupuk kubis itu dari mana? Dari, mohon maaf agak apa sedikit ya, agak kotor sedikit, manusia. Itu pupuk terbaik. Nah, cuman jangan dibayangkan pas lagi makan kubis ini, baik, jangan. Tidak akan makan nanti kita. Nah, kembali kepada poin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi dalam kondisi yang sangat galau dan gelisah, dibersihkan hatinya, syaqqas sadar. Hatinya dibersihkan oleh Jibril. Kemudian sebelum diberangkatkan, perjalanan Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu malam. Dan semua sudah sepakat itu. Ittafaqal ulama, semua perjalanan satu malam. Maka turun kalimat subhanalladzi yang tadi dibacakan oleh adik kita tadi. Kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah mulai dengan kalimat pujian dulu kepada Allah. Bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Kenapa Allah mulai dengan kalimat subhanalladzi atau subhana? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah mulai dengan kalimat subhana? Jawabannya sederhana Pak Ustaz. Suka-suka Allah aja. Ya memang begitu memang. Tapi ada alasan, ada. Kalimat subhanalladzi, pujian kepada Allah, itu isyarat bagi kita semua. Kata Allah, kenapa aku mulai kalimat itu dengan pujian kepadaku? Karena mesti banyak yang tidak akan percaya dengan cerita tersebut. Mesti tidak akan percaya. Kenapa? Mesti tidak percaya ini hanya terjadi pada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita bayangkan, ketika itu Nabi hidup, sahabat ada. Yang percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj berapa banyak? Yang zahir dalam catatan, dalam sejarah, dalam tarikh, itu cuma satu orang. Siapa dia? Abu Bakrin Siddiq. Itu pada cerita yang kedua. Cerita yang pertama Abu Bakar tidak ada. Nabi turun, ada Abu Jahal di situ. Mendengarkan Abu Jahal tentang cerita baginda Nabi. Apa jawaban mereka? Ini yang disebut dengan gila. Muhammad gila. Ajaran yang dibawanya sesat. Yang dia pergi satu malam sangat tidak masuk akal. Ini membodohi masyarakat. Itu yang disampaikan oleh Abu Jahal. Majnun, kita lihat. Gila Muhammad itu. Dengan bahagia Abu Jahal tadi dicarinya siapa namanya? Abu Bakar. Tak jauh dari situ dipanggilnya Abu Bakar. Yuk, ada cerita unik, engkau akan tahu siapa orang yang kau puji selama ini. Dibawa tuh. Ketika dibawa oleh Abu Jahal berhadapan dengan Nabi. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, ceritakan lagi apa yang kau ceritakan tadi kepada kami. Diceritakan panjang lebar sama Nabi. Didengar oleh Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kau dengar betapa gilanya dan mengada-ngadanya Muhammad, orang yang selama ini kau puji. Apa jawaban Abu Bakar? Ini poin penting dalam Isra wal Mi'raj itu sebenarnya. Apa kata Abu Bakar? Sekalipun berbohong Muhammad atau Nabi, saya tetap percaya. Itu yang membuat merah padam muka Abu Jahal itu. Sekalipun berbohong Muhammad, tetap aku percaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, seberapa tinggi iman kita dibandingkan akal kita hari ini? Seberapa tinggi iman kita dibandingkan akal kita hari ini? Kalau ada yang mengatakan kami beriman kepada Isra wal Mi'raj, saya sangat seyakin-yakinnya bukan iman karena keimanan. Karena apa? Turun temurun. Karena kita sudah iman kepada Allah, nak buat tak iman tak ragu. Tapi tidak begitu dengan Abu Bakar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Begitu berimannya Abu Bakar. Sehingga kata Allah, subhanalladzi, puji aku, kuasakan aku, pandang aku sebagai yang paling kuat, kata Allah. Pandang aku yang paling agung, kata Allah. Maka tidak ada yang lebih agung selain daripada diriku. Kekuasaanku mampu melakukan apapun yang tidak dilakukan oleh manusia. Itu makna daripada subhanalladzi. Bertasbih kepada Allah, mengagungkan kepada Allah.
Karena apa? Allah tahu, Pak. Buktinya apa? Ketika turun baginda Nabi, satu pun tidak percaya kecuali Abu Bakar. Sekarang kita coba balik. Kita balikin sekarang, hari ini. Adakah sesuatu yang tidak masuk akal hari ini bisa dipercaya begitu saja oleh manusia? Adakah sesuatu hari ini yang tidak bisa diterima oleh akal yang dipercaya oleh manusia? Semua berpikir sesuatu itu harus masuk akal. Pernah kita ceritakan di sini, Pak. Orang kalau tidak belajar bodoh atau pintar? Jawab semua, Pak. Kira-kira orang tidak belajar bodoh atau pintar? Itu dia. Logika atau iman yang berbicara? Logika. Orang sakit kalau tidak minum obat sehat apa tidak? Tidak sehat. Logika, bukan iman. Pertanyaannya kita balik. Mungkin tidak orang tidak minum obat itu Allah sehatkan? Oh mungkin. Berarti kan tidak perlu minum obat. Mungkin tidak orang yang mohon maaf tidak belajar Allah cerdaskan? Oh mungkin. Kalau mungkin berarti tandanya tidak ada kaitannya dengan belajar. Sampai di sini paham? Ini poin penting, Pak. Karena kita mengaku beriman kepada Allah, tapi tidak pada sesungguhnya iman. Kita beriman kepada Allah bukan pada hakikatul iman. Mana yang bisa kita terima dengan akal, kita iman. Mana yang tak bisa dengan kita terima dengan akal, kita tak beriman. Maka kalimatnya sederhana, kata Allah, nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Ketika sejalan dengan akal kami beriman kepada Allah. Tapi kalau tak sejalan dengan iman, dengan akal kami tak beriman kepada mereka. Coba. Itu yang terjadi, Pak. Kita balik sekarang, Pak. Kita benarin yang tidak benar tadi. Orang tidak belajar belum tentu bodoh. Orang tidak minum obat belum tentu sakit. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kalau Allah katakan, mohon maaf, ketika Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu syifa, kira-kira mungkin Al-Quran itu menyembuhkan sesuatu? Yang menyembuhkan bukan Quran, yang menyembuhkan Allah, tapi melalui wasilah ketaatan kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar. Itu yang diinginkan oleh Allah. Hei umat muslim, orang berislam, bukan beriman. Orang berislam, kalimat pertama yang disandarkan oleh Allah, Subhana. Puji aku dulu. Bapak ibu punya masalah, jangan ke manusia dulu, datang kepadaku, kata Allah. Aku orang pertama yang memberikan solusi terhadap masalah kalian, kata Allah. Sekarang pertanyaannya kita kembali. Kalau kita punya masalah, kemana kita lari? Kalau mohon maaf, anak kita tidak bisa masuk sekolah karena sistem zonasi misalkan, kemana kita mau pergi? Ke Allah atau kemana? Kepada channel. Kebetulan aku punya channel anggota dewan. Tolonglah Pak Dewan, anakku tidak bisa sekolah. Wih, coba bayangkan. Mohon maaf Pak, yang keluar dari hasil daripada apa yang mereka lakukan akan mereka katakan. Wih, tadi aku dibantu sama anggota dewan tuh. Alhamdulillah, sudah kalimat terakhirnya alhamdulillah. Tapi mohon maaf, kalau dia beriman bahwa laki-laki tadi, anggota dewan tadi mampu memberikan bantuan kepada dia, kufur dia. Kalimat kufur disanding dengan kalimat alhamdulillah. Beda tipis Pak. Dengan pembunuh Utsman, Muslim, dia membunuh sahabat Nabi, menantu Nabi, dia katakan Allahu Akbar. Kufur Pak. Jadi orang sangat mudah terjerumus Pak. Sangat mudah terjerumus dalam akidah yang rusak. Salah satu penyimpangan akidah ada 5 poin kata para ulama. Penyimpangan akidah itu terjadi. Satu diantaranya mohon maaf, kebodohan terhadap akidah yang sahih. Seberapa kuat iman kita kepada Allah, itu poin penting bagi kita hari ini Pak. Maka salah satu cara yang disampaikan oleh Nabi agar semua perbuatan kita bersandar kepada Allah, kata Nabi, mulailah segala sesuatu dengan bismillah. Satu. Yang kedua disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau mau berkah setiap usaha atau apapun masalah yang kita miliki, datang pertama kali kepada Allah, baru kepada yang lain. Kenapa kok pada Allah?
bahwa kita berserah diri kepada Allah, baru kemudian kita berikhtiar. Ikhtiar dulu atau Allah dulu? Allah dulu, baru kita ikhtiar, baru kita usaha. Setelah usaha dan ikhtiar, baru kembali kita pada poin yang ketiga, tawakal. Pak, dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu begitu, Pak. Saking tahu ya Allah bahwa banyak yang tidak percaya, maka Allah mulai dengan kalimat subhanah. Puji dulu Allah. Kalau kalian puji Allah, beriman kalian kepada Allah, apapun perjalanan yang di luar akal manusia, kalian akan tetap beriman. Tapi kalau sudah, mohon maaf, diukur dengan akal, seperti kaum liberal, mau bagaimanapun kita bercerita, kalau tidak masuk dalam akal mereka, tidak akan beriman. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak. Saya ambil cuplikannya, Bapak. Seorang pemuda bernama Naidul Ghassam. Dia bukan muslim, ateis. Ketika mempelajari Al-Quran tentang astronomi, dan dia bergelut di bidang astronomi, dia lihat ayat tentang astronomi. Dia beriman kepada Allah setelah melihat kekuasaan Allah. Dia tak ukur dulu dengan akal, tapi dia lihat ada ayat yang berbicara tentang astronomi. Bukan tentang kehebatan akal dulu, tentang astronomi. Coba bayangkan. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu poin penting. Kembali kepada poin Isra wal Mi'raj tadi. Yang diinginkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu iman. Sekokoh apa iman kalian kepadaku, kata Allah. Di tengah hiruk pikuk zaman, itu masih ada orang yang kokoh dengan imannya, maka itulah manusia yang paling aneh di akhir zaman, kata Nabi. Tuba lil ghuraba, yang paling selamat, yang paling aneh, yang paling beruntung, kata Nabi, yang kokoh imannya, yang masih bersandar kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Boleh Bapak Ibu cek seberapa banyak manusia yang masih bersandar kepada Allah. Apalagi mohon maaf, kalau sudah semakin dekat dengan zamannya, sudah masuk kepada akhir zaman, sudah selesai dah urusan kita, Pak. Dah Nabi kata Nabi, kelak di akhir zaman banyak orang yang menghilangkan nilai-nilai agama, tidak akan bersandar kepada Allah, yang tidak masuk di akal mereka, mereka tak mau terima. Di tengah kita hari ini ada manusia. Manusia yang berada di tengah kita hari ini adalah manusia yang lebih meninggikan akal daripada iman. Maka bahasanya adalah rasionalisme. Ada kelompok namanya rasionalisme. Kelompok yang menjunjung tinggi akal dibandingkan iman. Sehingga apa kata mereka? Ini cuplikan daripada sejarah, Bapak Ibu. Ketika mereka menemukan ayat-ayat atau cerita-cerita tentang, mohon maaf, yang bercerita tentang Isra wal Mi'raj, Ashabul Kahfi, para nabi dan anbiya, Allah sebutkan, Allah lukiskan dalam Al-Quran pandangan mereka dari dahulu sampai hari ini. Apa kata Allah? Mereka akan katakan tentang cerita tersebut asatirul awwalin. Apa itu asatirul awwalin? Dongeng-dongeng orang terdahulu. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini. Mereka katakan, apa kata Ulil Absar Abdallah itu? Bahwa cerita di dalam Al-Quran itu hanya sekedar dongeng. Yang hanya perlu dipetik hikmah. Bukan dipercayai atau diimani kebenarannya dalam cerita tersebut. Goyang apa tidak akidahnya daripada? Goyang apa tidak? Pakai akal. Kata dia, tangkuban perahu lebih masuk akal daripada cerita Nabi Adam. Cerita tangkuban perahu lebih masuk akal daripada cerita Ashabul Kahfi. Lebih masuk akal daripada cerita Isra wal Mi'raj. Itu kata mereka. Sesuatu yang bisa kami terima dengan akal. Apa tolak ukur akal tersebut? Prasasti peninggalan arkeologi. Yang mereka jadikan sandaran untuk, mohon maaf, menjadi bukti nyata bahwa ada peninggalan bersejarah yang bisa diimani. Loh, sesuatu yang tidak masuk akal seperti Isra wal Mi'raj. Nabi naik buraq, kata para ulama. Buraq itu berwarna putih. Saking cepatnya, sama kecepatannya dengan cahaya. Kata mereka, tidak masuk akal itu. Tidak ada yang bisa masuk akal itu. Oh, nggak mau mereka terima. Kenapa nggak masuk akal? Sampai di sini bisa dipahami. Berarti apa? Iman, Bang.
Iman. Kita lihat, lebih banyak manusia seperti itu apa seperti Bapak Ibu semua? Kita lihat, lebih banyak mana? Manusia yang seperti itu atau yang seperti ini sekarang? Seperti Bapak Ibu sekarang, yang beriman kepada Isra wal Mi'raj. Lebih banyak mana? Muslim atau mukmin? Muslim atau mukmin? Kalau Muslim, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, belum apa-apa dah sampai ke sini ya. Baik, sebelum kita azan, habis ini kita azan dulu, baru kemudian kita lanjut. Apa kata Nabi? Apa kata mereka? Jumlah Muslim itu lebih banyak daripada jumlah orang beriman. Artinya apa? Orang yang percaya kepada Allah itu lebih sedikit daripada orang yang masuk ke dalam Islam, tapi mohon maaf tidak percaya kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan setelah azan. Silahkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, sampai mana tadi Bapak Ibu? Lupa pula saya kasih. Ada yang masih ingat Pak? Cerita dongeng. Kembali kepada cerita tadi Bapak Ibu, dongeng. Dan itu dua kalimat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam dua bentuk. Kata Allah dalam Al-Quran yang pertama, kata Allah asatirul awwalin. Itu dongeng-dongeng belaka kata dia. Tapi yang kedua bukan lagi dongeng kata dia, sihrun mubin kata dia. Itu sihir yang nyata kata dia. Jadi Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai penyihir. Nanti kita lihat Bapak Ibu, salah satu pelajaran daripada Isra wal Mi'raj itu. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Nabi menyampaikan perkara kebenaran, mereka katakan bahwa itu adalah sihir yang nyata. Jadi ketika Nabi bisa membuat orang percaya dengan apa yang disampaikan, maka dikatakan itu sihir. Sama seperti pernyataan tentang Buraq. Mana ada kereta yang lebih cepat daripada kereta yang mereka pakai. Mereka beranggapan orang kaya yang mampu memiliki hal demikian. Tapi semua itu ditepis. Kita lihat Bapak Ibu. Ketika Nabi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, anggaplah semua mereka tak percaya. Tapi Nabi punya bagaimana cara Nabi membuktikan perkataan tersebut. Ketika Nabi dalam perjalanan Al-Isra, bukan Mi'rajnya, Al-Isra. Dari mana Nabi perjalankan? Allah memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok Allah mulai dengan Masjidil Haram? Lambang kesucian, lambang penghambaan. Kok bisa begitu Pak? Ya, Masjidil Haram dilambangkan sebagai lambang pensucian, lambang penghambaan sampai hari ini. Semua orang berdatangan Pak menuju Masjidil Haram hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Ketika sampai di tanah suci, semua orang diharuskan meninggalkan urusan dunia. Semua tidak ada yang berkaitan dengan akal. Semua berkaitan tentang iman. Yang berhusnuzon kepada Allah, Allah jawab husnuzonnya. Yang su'uzon sama Allah, Allah jawab seketika su'uzonnya. Orang yang dalam hatinya punya ragu-ragu, maka Allah jawab keraguan itu. Misal, waktu itu kami berangkat umrah. Apa kata salah seorang pemuda? Kayaknya lidahku ini nggak cocok makan dengan sana. Selama 12 hari, dia tinggal di kota Mekah dan Madinah, tidak Allah cocokkan lidah dia untuk makan di sana. Itu cuma berpikir dalam hati, bukan diucapkan. Apalagi kalau diucapkan, Pak. Ada cerita yang sangat unik sekali, Pak. Tahun 2010 kami berangkat haji. Saking sombongnya waktu itu saya pribadi, Pak. Saya menceritakan diri saya. Waktu itu saya memang sombong agak sedikit. Nah, itu cerita saja, Pak. Kami jalan dengan teman-teman itu, karena kami masih muda dalam haji itu. Saya bilang begini sama abang-abang saya nih, tenang Bang. Saya tahu di mana pintu Babus Salam. Abang tinggal ikut saya saja ke Masjidil Haram. Ini bukti nyata bahwa di situ bukan bermain dengan akal, tapi bermain dengan iman. Kesombongan itu Allah jawab, Pak. Seketika kami keliling, Pak. Dulu kita di pelataran, bukan pelataran, dari pelataran tuh masuk lagi ke bawah, itu kita bisa di bawah tanah tuh, Pak. Keliling kami, Pak, mencari pintu Babus Salam, nggak ketemu, Pak. Sama sekali kami nggak ketemu. Akhirnya kami berlima tuh, Pak, berlima. Gini aja lah, Bang. Daripada kita capek, sudah 2 jam kita keliling nggak ketemu, jalan keluar pun kita nggak tahu. Akhirnya apa, Pak? Bertobat, Pak. Yuk kita sama-sama sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat kami, Pak. Di belakang kami pintu Babus Salamnya, Pak. Di belakang.
Pas noleh ke belakang, la ilaha illallah, ini pintu Abu Salam. Coba bayangkan Pak, itu semua tergantung. Ada seorang bapak-bapak, kebetulan beliau ketua regu. Kata beliau, Wan, sendal di kau jangan kau dotak di luar. Nah, ini bahasa dia nih. Bawa ke dalam. Nanti hilang, orang ramai. Kami satu kamar itu ada sekitar 20 lebih. Kami tinggalkan Pak, semua sendal kami tinggalkan di luar. Beliau dibawanya ke dalam, ditaruhnya di atas saku baju. Yang ada baju sakunya itu Pak, punya dia yang hilang, punya kami di luar gak ada yang hilang. Beliau sudah seuzon dulu kepada orang. Nah, begitu Pak poinnya Pak. Artinya kesucian. Tidak bisa Pak, Mekah itu tempat penghambaan kita kepada Allah. Jangan ukur dengan akal. Tapi kemudian Masjidil Aqsa, lambang kekuatan umat muslim, diperjalankan oleh. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut Bapak Ibu, banyak yang dilihat oleh Nabi. Kita lihat Bapak Ibu. Dari sekian banyak itu, kita lihat sedikit. Ini berapa menit tambahannya Pak Ketua? Nanti kalau tak di stop nih panjang lebar nih Ketua. Sampai jam berapa Ketua? Sudah jam 8. Sampai jam 9 tak jadi supaya misah gitu. Sampai jam 8 lebih 10 ya. Oke, terakhir. Baik. Baik kata Nabi, yang diperlihatkan oleh Allah atau Nabi melihat apa yang dilihatkan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Satu, dia ada banyak, kita ambil poin penting saja. Kata Nabi, Nabi lihat sendiri kata Nabi, bahwa kelak penghuni neraka itu banyak orang-orang yang mohon maaf pemakan riba. Kita lihat hadis Nabi, betul tak? Dengan hal tersebut sama. Apa kata Nabi di akhir zaman itu? La ya'tiyadna 'ala nasi zamanun la yubali bima akhadha minal halal minal haram gitu. Nanti di akhir zaman banyak orang-orang yang tidak memperhitungkan apa yang mereka dapatkan halal ataupun haram. Satu. Hadis yang kedua, baina yadayis sa'ah yudhhirur riba, kata Nabi. Akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, di tengah-tengah huru hara perkara-perkara akhir zaman menuju kiamat, kata Nabi, akan muncul riba merajalela di tengah umat manusia. Itu hadis Nabi yang kedua. Sekarang kita lihat berapa banyak yang mohon maaf. Kita sepakati dulu. Sepakat enggak Bapak Ibu bank konvensional itu riba? Bank riba. Ragu semua nih. Sepakat atau tidak bank konvensional itu bank riba? Kalau Majelis Ulama Indonesia, bunga bank itu riba Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia, berarti bank konvensional, bank ribawi. Sepakat atau tidak sepakat? Yang sepakat aja. Yang tak sepakat tak apa-apa. Kita doakan semoga besok sepakat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Bukan begitu persoalannya. Banyak Pak, permasalahan ribawi ini setiap tahun akan mengalami peningkatan dengan berbagai macam model. Sekarang kita lihat. Kalau dulu sistemnya offline, sekarang ribawinya online. Ada namanya Shopee Pay Later. Pay Later. Itu banyak unsur ribawinya. Ibu-ibu yang main pakai Pay Later atau Shopee-nya pakai Pay Later, tak usah lagi. Tapi kalau pakai Shopee Pay-nya aja Ustaz, boleh. Kan kita nabung. Silahkan. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kita anggap, kita ikut yang paling ringan. Kenapa? Karena kata para ulama itu posisi sistemnya nabung. Tidak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, berapa banyak hari ini investasi berada di tengah umat hari ini. Mau itu bodong, mau tidak bodong, ada semua. Cara mereka memberikan kemudahan. Kartu kredit, lebih mudah mana? Belanja dengan kartu kredit atau bawa uang sendiri? Bawa uang sendiri kena copet, hilang. Kalau kartu kredit ringan, orang kira cuman kartu saja. Anda ada duitnya, miskin si anu tuh. Padahal kartu kredit. Sampai di sono, mohon maaf, kita pakai itu kartu kredit Pak. Ada bunganya enggak? Ada bunganya apa tidak? Baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sangat mudahnya berada di tengah kita hari ini riba. Kalau itu diartikan riba secara maknawi dan istilahi. Sekarang kita maknai riba dengan kezoliman. Berapa banyak transaksi jual beli dengan kezoliman hari ini? Tak terhitung Pak. Tak terhitung. Maka ada model ribawi yang akan datang yang mulai muncul di tengah umat muslim hari ini. Di tengah umat manusia. Bitcoin.
Nanti akan ada namanya mata uang elektronik. Nah, itu sudah menjadi tolak ukur mereka. Di situ unsur ribawinya sudah besar. Yang selanjutnya, Pak, dari alat, mohon maaf, dari emas dan perak yang dulu cuma menjadi perhiasan atau alat tukar zaman dahulu, sekarang dijadikan perhiasan, sekarang dikembalikan menjadi alat tukar, dan orang akan berbondong-bondong bermain dengan hal demikian, Pak. Dan di situ akan muncul riba-riba yang lain yang begitu banyak, gitu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, kalau persoalan riba ini Bapak Ibu, itu kelak di akhir zaman saya sangat yakin, seyakin-yakinnya perkataan Nabi mustahil tidak terbukti. Pasti akan terbukti. Kenapa? Karena sekarang sudah kita lihat berbagai macam model, Pak, untuk bisa mengeluarkan riba. Kita ambil contoh. Contoh yang lain. Sekarang ada namanya pinjaman online, pinjol. Ada yang main pinjol Bapak Ibu? Tidak ada? Mudah-mudahan jamaah sini tidak ada, Pak. Kalaupun ada yang bermain dengan pinjaman online, cepat selesaikan. Jangan sampai, mohon maaf, penyakit-penyakit mereka itu muncul. Kalau kita tak sanggup bayar, itu data kita akan mereka sebarkan, Pak. Data kita disebarkan, itu masih mending kalau cuma disebarkan, Pak. Foto kita digandeng dengan, mohon maaf, dibuatnya, dieditnya tidak pakai baju sama sekali, nanti di-share-nya ke kerabat-kerabat kita. Dibuatnya malu, pembunuhan karakter. Satu. Yang kedua, banyak bunganya, bukan kecil, Pak. Tapi ada yang tanpa bunga, Pak Ustaz. Jangan. Tak usah. Kalau memang tidak perlu betul, tak usah minjam. Tak usah minjam. Karena mohon maaf betul, Pak, karena gaya hidup tidak sadar dengan diri. Kita kadang-kadang tidak punya tolak ukur terhadap diri kita sendiri, Pak. Kemampuan cuma 1 juta 1 bulan. Kita pinjam uang orang dengan tagihan 2 juta per bulan. Itu mohon maaf, kata bank tadi, itu baru bunganya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Coba Bapak Ibu bayangkan. Sekarang bersebaran, Pak, bertebaran di antara kita, mohon maaf. Apa itu? Asuransi. Leasing. Mau beli mobil? Ya. Karena gaya tadi, pendapatan per bulan cuma 5 juta. Mohon maaf. Gengsi. Kalau ke kantor pakai sepeda. Pakai mobil. Yang diambil mobil Fortune. Cicilan per bulan 10 juta. 5 juta ini mau kemanain? Pendapatan per bulan cuma 5 juta. Mobil yang dicari mobil Fortune. Untuk gaya-gaya. Itu yang kata Nabi. Kata Nabi di akhir zaman begitu orangnya nanti. Kata Nabi di akhir zaman. Yang kedua, kata Nabi yang kedua, banyaknya pezina. Yang dilihat oleh Nabi ketika Isra wal Mi'raj itu para pezina. Dikhususkan kepada bapak-bapak dulu. Nanti baru ibu-ibu. Apa kata Nabi? Banyak laki-laki yang mencari perempuan yang lain untuk diselingkuhi dalam model zina. Tapi kalau dilihat wajah-wajahnya aman sedikit. Dah tua-tua pun. Jangan salah Ustaz, kata dia. Masih ada puber 40 ke atas. Oh iya, itu yang kita takutkan, Pak. Kalau puber-puber kedua ini bahaya memang. Apa kata mereka? Banyak sekali orang-orang yang berzina, berselingkuh. Sekarang sudah banyak, Pak. Dari dulu offline sekarang jadi online. Namanya prostitusi online. Lebih mudah atau lebih tidak mudah sekali. Sekarang saya Bapak Ibu boleh lihat di Facebook. Itu banyak yang mohon maaf jual diri banyak. Di Facebook, di TikTok, di Instagram. Yang main-main sosial media, mohon maaf, hati-hati. Saya sarankan kepada ibu-ibu, mohon maaf yang masih muda, tak usah panjang-panjang foto-foto sendiri-sendiri. Jangan. Nanti dijual orang kita. Ini kasus, Pak, kasus. Ada seorang perempuan dijualnya fotonya. Foto dia dijualnya. Maksudnya apa? Ada orang ngambil foto dia dan dijual orang, Pak. Mohon maaf, ditangkap paksa karena orangnya sudah transfer duit. Itu Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Nauzubillah. Nauzubillah. Hati-hati yang punya anak perempuan, Pak. Jaga baik-baik. Itu untuk laki-laki. Banyak laki-laki ini yang tergiur dengan wanita. Kita ambil contoh. Orang kalau punya duit, Pak, sudah punya kekuasaan, sudah punya uang, sudah punya kursi, maksud saya. Mohon maaf, Pak, cuma satu yang bisa menggoyangkan mereka, Pak.
perempuan. Cuman sekali hasutan, bang, ayolah belikan adik jam tangan. Jangankan jam tangan, katanya, mobil pun aku belikan. Bini dia membelikan beras saja susah. Perempuan lain yang baru merapat, lebih daripada itu bisa dibelikan. Ini model, Pak. Yang perempuan, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, jaga generasi kita, anak-anak kita. Pakaian mereka, jangan sampai mohon maaf, mengumbar aurat. Itu menjadi poin penting bagi laki-laki. Kami tak mau melihat, Pak Ustaz. Tapi kalau mereka kasih, sayang kalau kami tak pandang, kata dia. Itu masalah, Pak. Perempuan yang berpakaian seksi diperhatikan oleh laki-laki, seharusnya mereka nggak perlu marah. Kenapa? Sama-sama pelaku dosa. Yang satu berpakaian seksi memang untuk dipandang. Yang kedua tukang pandang. Ya sama-sama, Pak. Jadi jangan saling menyalahkan. Karena sama-sama berdosa kedua-duanya. Tukang pandang berdosa, yang berpakaian seksi seperti telanjang juga berdosa. Maka kata Nabi, banyak perzinah, kata Nabi. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Kelak di akhir zaman, kata Nabi, akan muncul para pezina-pezina, dan mereka berzina, mohon maaf, seperti binatang di tengah jalan, kata Nabi. Sudah habis. Alhamdulillah, sudah jam 8 lebih 10. Untung apa ingatkan, Pak. Kalau tidak melewat kita, Pak. Terakhir, Bapak Ibu. Saya ingin tutup, Bapak Ibu. Sebelum kita menyelesaikan ini semua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam persoalan Isra wal Mi'raj itu banyak yang diperhatikan oleh Nabi, tapi poin penting yang disampaikan oleh Nabi cuma satu, Pak. Bagaimana mengokohkan keimanan sekokoh-kokohnya. Saya cuma ingin sampaikan kepada kita, Pak. Saking mudahnya iman kita goyang di akhir zaman, semuanya Allah keluarkan untuk mereka. Apa itu maksudnya? Kenikmatan dunia akan Allah tampakkan semuanya, beserta isi-isinya. Yang selamat, yang kuat. Yang tidak kuat, tidak akan selamat, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.